Sepertinya masih belum semangat. Dikasih pantun boleh? Dikasih pantun boleh? Siap jawab, cakep siap. Pertama, khusus pantun ini untuk ibu-ibu. Buah salak, buah nanas. Yang jawab kompak, yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Ibu-ibu di sini punya utang. Biasanya yang aminnya paling kencang, utangnya paling banyak. Kita berdoa mudah-mudahan tidaklah kita pulang dari majelis ini kecuali lunas utang-utang kita semua, amin. Ada yang kenal sama Bang Emok? Ada? Ada korban pinjol? Ada? Masya Allah. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Pantun kedua untuk bapak-bapak. Siap bapak-bapak, siap? Beli tomat, beli kecambah. Bapak-bapak yang jawab salamnya semangat, saya doakan mudah-mudahan istrinya nambah. Bapak-bapak aminnya kenceng. Diaminin gak ibu-ibu? Mudah-mudahan nambah soleha. Amin tuh. Bapak-bapak arato yang amin gitu. Masya Allah. Pantun untuk jomblo, ada jomblo di sini ada? Jomblo fisabilillah ada? Anu paling mana? Masya Allah. Pergi ke pasar membeli bawang, berkeringat basah bajunya. Buat kalian yang sedang berjuang, tetap semangat biarpun ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini depan saya kayaknya jomblowati, betul ya? Saya nggak punya pantun buat kalian, saya cuma pesen satu hal saja, boleh? Tolong pesan ini simpan baik-baik, kalau perlu jadikan status. Anak santri jangan mudah terkena rayuan gerandong. Laki-laki sejati itu bukan mereka yang memberikan kamu coklat, tapi mereka yang berani menentukan tanggal akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan semangat, yang di dalam, yang di belakang, yang di atas genteng belum semangat nih. Saya mau cerita sedikit dulu. Punten iya apanya. Jadi 3 hari yang lalu saya baru pulang dari Istanbul, Turki. Kamu sih pikniknya kurang jauh. Kopi aja dikembelin. Piknik dong, rada jauh gitu ya. Kan malah keren. Coba kalau saya ceritanya, alhamdulillah kemarin saya baru pulang dari Cisarua. Kan nggak keren ya. Alhamdulillah, jadi Allah izinkan, alhamdulillah saya melintas dari benua Asia ke Eropa melalui Selat Bosporus. Di sana ketemu gunung yang banyak batu es serutnya. Tahu es serut? Nah, es serutnya yang alami. Jadi gunung es, namanya Gunung Uludag. Di sana saya ketemu sama kakek-kakek, umurnya 80 tahun. Dia sedang melangsungkan ibadah umroh ke Turki, tapi usia 80 tahun itu masih kuat naik ke atas bukit gunung es. Hebat apa hebat? Hebat betul. Makanya di sini yang masih muda-muda mesti semangat. Siap untuk malam hari ini berikan semangat terbaik kita untuk Rasulullah. Siap? Siap kita ngaji sampai jam 1 malam. Siap? Siap ngaji sampai jam 2 malam. Siap? Sampai subuh. Siap? Saya yang nggak siap. Kemudian abah-abah itu nanya, Ustadz, iya bah, abah di Indonesia bah, muhun Ustadz. Saya mau tanya Ustadz, kenapa bah? Nanti dari Istanbul saya mau ke Jeddah untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah, kemudian umroh di Mekah. Pertanyaannya Ustadz, saya akan terbang sebelum waktu subuh. Kemungkinan waktu subuh saya ada di pesawat. Pertanyaannya, boleh nggak sholat di atas pesawat? Saya jawab,
Tidak boleh. Tidak boleh. Abang-abang itu bilang, Ustadz, tapi kata Ustadz saya itu boleh sholat di atas pesawat. Saya bilang, Ustadz kamu salah, Bang. Ustadz Abah salah. Gak boleh sholat di atas pesawat. Sholat di atas pesawat berbahaya. Yang boleh sholat di dalam pesawat. Oh, jadi sholat di dalam pesawat boleh? Boleh. Jadi nanti akang-akang ya yang mau umroh ini, kalau waktu sholat datang dan sudah ada di pesawat, jangan sekali-kali sholat di atas pesawat. Di sinaon, di sikebis, nggak jadi nikah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala man shalla alaihi Allah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala man shalla alaihi al malaikatu. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala man umira bis salatin nasu. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي أولا ثم أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مفاتح الرزق متوجهة نحو العرش وينزل الله على الناس أرزاقهم بقدر نفقاتهم فمن كثر كثر فمن قلل قلل. وقال العلماء من اعتصم بعقله ضل ومن استغنى بماله قل ومن عز بمخلوق ذل. Amma ba'du hadratul mukarramin al-alim al-allamah, orang tua kita, guru besar kita, pimpinan pondok pesantren Sirajul Atfal, Kersana Ajengan Kiai Haji Harun, kita sama-sama angkat kedua belah tangan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah sehatkan badan beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan beliau, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat beliau, mudah-mudahan Allah jaga dengan penjagaan terbaik beliau dan keluarga beliau serta seluruh keluarga besar Sirajul Atfal. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari sama-sama kita sampaikan salawat ta'zim kita kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang lain, karena di sini tapos kaum tempatnya pondok pesantren, ibaratnya nyebrang satu rumah sudah ketemu pesantren yang lainnya. Betul apa betul? Turun sedikit ada apa? Nurul Habib. Kemudian ke kiri ada Majma'ul Bahrain, muter lagi ada Syamsul Ulum, ada lagi Maslakul Falah, ada pondok apa lagi? Nabawi. Banyak sekali pondok. Alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang-orang alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarramin, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al Istiqamah Bapak Kiai Haji Wawan Mustawan, saya sempat menyimak
Pidatonya Masya Allah luar biasa, menggebu-gebu, betul nggak? Itu antara dua, antara semangat atau lapar gitu ya. Hadratul Mukarramin, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para hujjaj, para habaib yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, anak-anak santri, adik-adik santri, bapak dan ibu sekalian, izin saya duduk di sini sebetulnya sangatlah tidak pantas. Ini anggap saja kultum, kuliah tunggu makan. Nanti kultum, kuliah tunggu makan. Jadi kalau sudah mulai lapar silahkan itu berkatnya di bawah. Berkatnya udah dibagiin apa belum panitia? Oh belum. Ya kita doa ya mudah-mudahan yang semangat ngajinya dapat berkatnya double. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dapat berkah dan dapat berkat. Jadi kita targetnya pulang dapat berkah dan juga dapat berkah. Alhamdulillah. Siapa lagi yang belum disapa? Oh para pejabat dari RT, RW, Pak Lurah, masih ada Pak Lurah? Tadi juga sempat menyimak pidatonya Pak Lurah, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan urusannya, Masya Allah ya. Bisa menaungi dan membimbing kita semua sebagai rakyat di Tapos 2 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Camat ada Pak Camat? Caleg ada caleg? Masya Allah, dari Sukabumi sampai ke Bogor tidak terhitung di kanan dan kiri saya itu ada orang-orang yang sopan betul begini, sambil senyum begini ya. Padahal saya nggak kenal sama dia. Foto-foto caleg tuh ya. Ada yang pakai dasi, pakai jas, sisir rapi, senyum, di atasnya tulisan sedot WC. Kenapa? Karena balihonya dipaku di atas apa itu namanya? Di pohon, dan pohon itu ada iklan sedot WC-nya. Ada teteh-teteh jilbabnya rapi, pakai kacamata, cantik, tangannya sopan di atas dada begini. Di bawahnya ada tulisan badut sulap. Karena apa? Karena balihonya nyatu dengan iklan badut sulap. Tapi alhamdulillah kita bersyukur dan kita doakan mudah-mudahan bangsa kita, negara kita, Allah anugerahkan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah karuniakan pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Amin. Allah karuniakan pemimpin yang mampu membuat negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, senantiasa bertasbih semua yang ada di langit dan semua makhluk Allah yang ada di bumi. Jadi kalau neng, teteh-teteh nengok ke belakang ada daun yang sedang bergoyang, wallahi demi Allah, tidaklah daun itu bergoyang kecuali dia sedang bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluh. Pertanyaannya, kalau para malaikat dan makhluk-makhluk Allah, penghuni langit yang memiliki kekuatan luar biasa, yang mulia, yang hebat, yang dekat dengan Tuhannya, mereka mau bertasbih kepada Allah, kira-kira jamaah Masjid Al-Istiqomah mau atau tidak bertasbih kepada Allah? Mau atau tidak? Siap bertasbih kepada Allah? Siap keluarkan suara terbaik kepada Allah? Hadrah siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat beriringan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah keharibaan Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang malam hari ini kita peringati Al-Isra wal Mi'rajnya. Nabi ini adalah Nabi yang memiliki keistimewaan luar biasa. Yang mengistimewakan beliau bukan manusia, namun zat yang menciptakan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah sudah mengistimewakan sebagian rasul dari rasul yang lainnya. Nabi yang malam hari ini sedang kita peringati Al-Isra wal Mi'rajnya ini, di saat Nabi dan Rasul yang lainnya berdoa, bermohon, bermunajat kepada Allah, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempat berdoa agar dilapangkan dadanya, Allah Jalla Jalaluh yang telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadra. Muhammad, bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Di saat nabi-nabi yang lain bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan kami untuk bisa melihat keindahan wajahmu ya Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Belum sempat Nabi Muhammad berdoa agar melihat wajah Allah Jalla Jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala mengundang beliau mi'raj, berjumpa dengan Allah bila sitrin wala hijab, sampai-sampai ketika di pagi harinya beliau sempat termenung, apa betul yang semalam saya saksikan adalah Allah Jalla Jalaluh? Turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Muhammad, hatimu tidak mendustakan atas apa yang ia lihat. Sekarang saya mau nanya, siapa ini neneng nih? Saya mau nanya, siapa nabi yang terkenal dengan kegantengannya? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Namun sayang sekali disifati oleh para ulama wa ashabuz zulaikha idra'aina jabinahu la atharna taqti'ul qulubi 'alal aidi. Kalaulah yang dilihat bukan ketampanan Nabi Yusuf, kalaulah yang dilihat bukan kegantengan Nabi Yusuf, kalau yang dilihat oleh teman-temannya Zulaikha itu adalah nur yang terpancar dari wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka belum sempat mereka mengiris jari jemari mereka, hati mereka terlebih dahulu sudah tercabik-cabik. Sallu ala Nabi Muhammad. Keren nggak Nabi kita? Keren nggak Nabi kita? Jadi kalau kita sok keren udah ketinggalan. Nabi kita udah jauh lebih keren daripada kita. Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah suatu hari ditegur oleh Allah. Apa gara-garanya? Gara-gara di hati sempat ada rasa bangga. Ditegur, Musa jangan bangga dulu. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tidak bolehkah saya bangga karena engkau mengizinkan aku sebagai satu-satunya Rasul yang mendapatkan gelar Kalimullah, Rasul yang diajak berbicara langsung dengan Allah. Allah kemudian menyampaikan, sebentar dulu wahai Musa, nanti akan datang satu umat dari seorang Nabi yang ketika tangannya mengangkat ke atas, berdoa dengan penuh kekhusyuan, ya Rabb, wahai Tuhanku, Allahumma ya Allah, maka 70 hijab yang menghalangi antara diriku dan dirimu akan diangkat, dan kemudian tidaklah akan ada lagi hijab antara aku dengan umat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Diangkat tuh hijabnya. Nabi Musa kalimullah, tapi antara Nabi Musa dengan Allah ada 70.000 hijab. Sementara kita kalau mengangkat tangan
Karena kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah angkat tuh hijab-hijabnya. Sekarang saya mau nanya, kasih hadiah boleh ya? Hadiah boleh ya? Oke. Boleh. Ini isinya duit semua nih. Jadi duit tinggal gunting doang. Cari yang warnanya abu-abu. Mau yang warna apa? Yang lecek abu-abu ada sobek mau? Siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Ibu-ibu yang merem langsung melek aja, ya Allah, mata buta. Pertanyaannya. Kapan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu terjadi? Cung dan maju. Ayo maju ke depan sini. Ayo. Maju. Ayo maju. Pertanyaannya ada dua ya. Ada dua nih. Ini pertanyaan. Kamu kabur lagi? Sini. Sini kasih. Sini. Ayo. Sebentar. Jangan dulu naik. Belum disuruh naik. Jangan dulu naik. Ditanya dulu sebentar. Siap dapat hadiah 100.000? Siap. Kalau salah denda 1 juta ya? Oh enggak. Sini kasih. Aduh, bisa nangis ya Allah. Mana siapa ini? Allah. Salim dulu biar nggak selek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nami sahaja nggak? Yoga. Siapa nama bapak? Agus. Siapa nama bapak? Apa Pak Agus? Gitu dong. Siapa nama bapak? Agus. Emang dia teman-teman main lato-lato. Astagfirullah. Mana Bapak Agus? Ada nggak di sini? Hah? Saya. Bapak Agus kapan? Menuju musab. Gawe. Menuju damel. Ya. Kita doakan mudah-mudahan singkeng yang rizki anu berkah. Amin. Yoga kelas apa yoga? Tilu naon? SMP naon? Majma'ul Bahrain, di pesantren, masya Allah. Yoga cita-citanya hoyong jantan naon juga. Tegaduh cita-cita, Tegaduh, coba cita-cita hoyong jantan naon. Jadi masalahnya pemuda hari ini itu takut bermimpi, padahal mimpi itu gratis. Mimpinya Mark Zuckerberg, pencipta nama Facebook, dengan mimpinya maaf tukang becak, mimpinya sama-sama gratis, betul. Orang kaya mimpi gratis, orang miskin mimpi gratis. Masalahnya hari ini kita takut bermimpi. Padahal kunci sukses adalah ketika kita berani bermimpi. Makanya banyak santri-santri yang rajin tidur karena dia pengen sukses, karena dia tahu bahwa kunci sukses adalah dengan bermimpi, dan hanya dengan tidur kita bisa bermimpi. Makanya rajin-rajinlah kita tidur. Astagfirullahaladzim. Ada santri. Ayo, Al-Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal, bulan, tahun berapa? 27 Februari apa Januari? Rajab. Apa tuh eta bulan-bulan Hijriah apa tuh? Upami apa di pasien eta bonus ge. Coba. Muharram, kelas nanti. Safar, Muharram lah atau Muharram, Safar, Rabiul Awal. Apa? Masya Allah. Karena dia punya keberanian mau naik ke atas panggung, saya nggak jadi kasih 100.000, saya kasih 400.000. Barokah. Ya sabar aja. Kurang itu Pak. Panes. Iya sabar. 100. Iya sabar. 100. Iya sabar. Hiji doang ini.
pan abdi naros angkana tuh yoga hangus ya. Iya sabaraha? 100. Iya sabaraha? 100. Iya sabaraha? 100. Iya sabaraha? 100. 100 opatra. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita doakan mudah-mudahan jadi ajengan, istrina opat. Amin ya Allah ya Rabb. Amin tuh. Kurang. Kasih tepuk tangan dong. Naon teh? Yang foto. Foto bayar 100.000. Ya foto. 100 kurang 200. Astagfirullahaladzim, ya yoga. Ya 300-nya buat foto lah ya. Ya. Masya Allah. Cuman dulu nggak ada begini ya, selama-selama ya apa ya. Masya Allah. Udah, nyah dari pandanganku. Cepat. Udah, nyah. Doakan jadi kiai. Tadi katanya nggak punya cita-cita. Sekarang cita-cita jadi kiai. Kok kamu galau sih? Ya kita doakan mudah-mudahan jadi kiai, jadi ajengannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, cepat. Nawan. Astagfirullah. Subhanallah, banyak maunya ini udah. Jangan dibawa, minum aja. Minum. Astagfirullah. Bagus, bagus. Orang mana kamu? Orang Tapos, orang dekat. Yo, iyah dari pandangan tuh. Namun deui, astagfirullahaladzim. Udah kamu ceramah aja sini. Kamu ceramah, duduk sini, gantiin saya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah yang saya cintai. Belum jadi apa-apa ceramah sudah pengen terkenal. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullah. Cepat. Sebelum dipanggil Satpol PP nih. Ayo terus. Ya jadi naon deui kaset. Turun. Ke mana? Masuk beri. Ya jangan enggak. Barakallahu fikum. Tos. Ayah, astagfirullah. Ayahnya makhluk model gini ya. Tos yang. Tos. Assalamualaikum. Betah. Cari pari kita. Cari. Turun mangga. Sok. Allahumma sholli ala sayyidina. Tepuk tangan untuk yoga. Masya Allah. Jadi pengen haus ya. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara minumnya Rasulullah. Coba praktek. Ayo yang ada minum praktek. Kita praktek minum cara Rasulullah. Tidaklah orang minum dengan cara Rasulullah selama air minum masih ada di dalam perutnya, kecuali dia akan dihindarkan dari maksiat. Ayo praktek ayo. Air minumnya pegang. Monggo kopi pegang. Bismillah. Alhamdulillah. Itu cara minumnya Rasul. Minimal itu ilmu yang nanti kita bawa. Ini ngomong-ngomong bekasnya yoga ya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Istri saya lagi ngadem ya. Ini istri saya, ada Teh Ida ya, ada Umi juga, Masya Allah. Kita doakan Umi, Bu Mamah ya. Mudah-mudahan sehat panjang umur, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rizkinya, dikaruniakan keturunan cucu putra yang soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal.
Jadi satu hari sebelum Al-Isra wal Mi'raj, yang kata yoga tadi terjadi 27 Rajab, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam puncak penderitaan yang luar biasa. Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan, siksaan, persekusi dari kafir Quraisy Mekah yang semakin dan semakin kejam. Di saat itu orang yang mampu melindungi dan selalu pasang badan adalah pamanda tercinta, yaitu siapa namanya? Siapa nama paman Nabi Muhammad? Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Coba sekarang saya mau tanya, ada mic nggak? Tolong ayo ke ibu-ibu atau teteh-teteh. Coba pertanyaannya yang tadi itu ya. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ibunya? Siapa yang tahu? Dapat 2.000. Berapa mana biru? Biru. Nah, biru lumayan, biru. Ayo, maju. Nggak harus naik panggung, tidak harus naik panggung. Ayo, cung. Ayo, berat. Pasin. Ayo. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Jawab, yang. Abdul Muthalib. Oh, Ujang hafal ke laguna? Oh, mau sama begitu biasa aja. Siapa nama ibunya? Aminah. Siapa nama pamannya? Abu Talib. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama neneknya? Siti Khadijah. Sekarang saya mau nanya sama jamaah semua, siapa nama ayah Nabi Muhammad? Siapa nama ibunya? Siapa nama pamannya? Siapa nama kakeknya? Siapa nama neneknya? BPA-nya di dalamku Ustaz. Ya, siapa yang tahu? Gede. Siapa yang tahu nama neneknya? Dapat hadiah biru. Lumayan. Coba. Fatimah binti Saha, coba. Ayo, sini. Cepat. Ayo, coba. Ayo, coba. Ayo, gede. Jangan. Ayo. Aduh, mana naik nak? Nah, pasti ke. Ini mudah-mudahan modelnya kayak yoga lagi, ya Allah. Paling mahal. Sana Mi. Ahmad, Masya Allah Ahmad. Bapak? Nami Bapak? Sobri. Nami Bapak? Sobri. Nami Bapak? Sobri. Astagfirullahaladzim. Bapak Sobri. Kamu kalau di rumah manggilnya Sobri sini. Hah? Siapa nama Bapak? Bapak Sobri. Nah, sekolah di mana, Jang? Sekolah di mana? Di Cirojo Atpal. Nah, kelas berapa? Kelas 8. Didoakan mudah-mudahan jadi ajengan, amin. Amin. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Abdullah. Ibu? Jannah. Aminah. Ini benar, kenapa ketawa? Hah? Siapa nama pamannya? Abu Talib. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa nama neneknya? Siti Fatimah. Siapa Siti Fatimah? Siapa nama neneknya? Fatimah. Binti Fulan gitu ya, kalau nggak tahu Binti Fulan. Siapa nama Pak RT-nya? Kira-kira RT Endin bukan? Kira-kira. Coba itu aja jawabannya. Apakah RT-nya Nabi Muhammad itu Bapak RT Endin atau bukan? Ayo jawabannya. Bukan. Oh bukan, benar. Tepuk tangan dong. Sampai mana tadi? Hah? Sampai RT Endin. Masya Allah.
Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang sangat terdesak. Paman satu-satunya yang selalu rela pasang badan, Allah panggil, meninggal, wafat pada tahun itu. Sedih bukan main. Padahal paman ini dulu pernah bahkan diancam oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu Gosok yang lainnya. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, apabila engkau mau meninggalkan dakwahmu, bilang apa yang kau mau. Kalau kau ingin kekayaan, akan kami berikan separuh kekayaan kota Mekah untukmu. Kalau kau ingin kekuasaan, akan kami lantik dan kami berikan kekuasaan di kota Mekah ini untukmu. Kalau kau ingin wanita cantik, akan kami pilih dan kami akan hadirkan wanita paling cantik di kota Mekah ini untukmu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wallahi ya am, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali li an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allahu aw uhlika fihi." Demi Allah wahai paman demi Allah, jikalau mereka harus meletakkan matahari di pundak sebelah kananku dan rembulan di pundak sebelah kiriku agar aku mau meninggalkan dakwah ini, dengar baik-baik wahai paman, ma taraktuhu, sedetik pun tidak mungkin akan aku tinggalkan dakwah ini. Sampai kapan? Hatta yudhhirahu Allahu au uhlika fihi, sampai Allah memenangkanku atau aku harus hancur lebur di dalamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa yang pasang badan pada saat ini? Abu Thalib. Meninggal di tahun itu, sedih bukan main Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata di tahun yang sama Allah uji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya istri tercinta, yaitu siapa? Khadijah Kubra. Siti Khadijah meninggal. Padahal Khadijah ini adalah istri yang betul-betul menjadi penopang dakwah Rasulullah. Beliau adalah orang paling kaya di kota Mekah sebelum menikah dengan Rasulullah. Namun setelah menikah dengan Rasulullah, maaf, beliau sempat menjadi wanita paling miskin di kota Mekah. Menjelang wafat, beliau berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai suamiku tercinta, kalau nanti engkau akan melanjutkan dakwahmu sementara aku sudah tiada, aku sudah meninggal dunia, kemudian dakwahmu membutuhkan biaya sementara aku tidak mampu lagi memberikan biaya, maka datanglah ke kuburanku, gali kuburanku, ambil tulang belulangku, jual dan pakai uangnya untuk membiayai dakwahmu." Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu kesetiaan seorang Khadijah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hatinya Khadijah tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Nggak ada. Istrinya secantik apapun Aisyah ridho, tidak mampu menggantikan posisi mulia dari seorang Khadijah Kubra. Namun dua orang yang sangat dicintai ini Allah jemput, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi punya orang yang selalu pasang badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi punya orang yang selalu membiayai kebutuhan dakwahnya. Allah kemudian memanggil Jibril alaihi salatu wassalam, "Ya Jibril ta'al, wahai Jibril, datanglah." "Labbaika ya Rabb." "Ada apa wahai Allah?" "Jibril, datanglah engkau ke salah satu pojok surga. Di sana ada satu taman yang namanya Taman Buraq. Ambil salah satu di antara buraq yang ada di sana. Kau bawa buraq itu dan jemput Muhammad untuk Al-Isra wal Mi'raj." Minum dulu. Bismillah. Monggo, mangga silahkan diminum. Bismillah. Bekas yoga, Pak. Bismillah. Bekasnya yoga. Oh, jangan dulu.
malaikat Jibril, apa sebab bingung? Sebab buruknya begitu banyak, ratusan bahkan ribuan. Buruk yang mana yang harus aku pilih? Keliling-keliling ketemu dengan buruk yang warnanya sama, keindahannya sama, kecepatannya sama. Kemudian matanya tertuju kepada satu buruk yang ada di pojok surga sedang menangis. Ditanya, ya buruk ma baluk, wahai buruk, apa yang terjadi? Kenapa engkau menangis? Dia menjawab, ya Jibril, sesungguhnya di hari pertama Allah menciptakan kami, Allah umumkan bahwa nanti akan ada satu hari di mana salah satu dari kami akan dipilih untuk menjadi tunggangan manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menangis sejak hari itu. Kenapa? Karena saya bersedih, ya Allah, jangan-jangan nanti yang dipilih adalah temanku. Jangan-jangan nanti yang dipilih bukanlah diriku. Betapa sedihnya aku yang di dalam hatiku ada cinta yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara aku tidak dipilih untuk menjadi tunggangannya. Apa kata Jibril? Baik, kalau begitu aku putuskan engkau untuk aku pilih menjadi tunggangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Buraq cinta kepada Nabi Muhammad. Kira-kira kita yang Allah karuniai akal, hati, pikiran, iman, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Siap bersalawat untuk Nabi Muhammad? Siap bersalawat untuk kanjeng Nabi Muhammad? Bapak-bapak siap untuk salawat kepada Nabi Muhammad? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir manusia pujaanku, manusia harapanku, Muhammad ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa Nabi putra Rasulullah, Nabi kekasih Allah, Muhammad ya Habibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wasallam menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kediaman beliau, kemudian berangkat di malam hari dari Masjidil Haram kemana? Ke Masjidil Haram ada di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Masjidil Aqsa ada di mana? La tushaddur rihal illa ila thalathati masajidah. Tidak dianjurkan dengan sangat kuat sebuah kunjungan kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Hada ay Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa adalah masjid yang sangat dianjurkan untuk dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berdoa, mudah-mudahan yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah izinkan untuk berangkat ke tanah suci. Amin. Kalau nggak berangkat ke tanah suci, minimal ke tanah abang. Amin. Karena di Arab mah hebat, anak-anak kecil udah pada jago bahasa Arab. Betul. Di Arab itu anak-anak baru 3 tahun udah jago bahasa Arab. Betul. Saya juga heran ya. Saya ke Turki, anak-anak kecil 3 tahun jago bahasa Turki. Saya ke Tapos, anak-anak 3 tahun jago bahasa Sunda. Alhamdulillah. Sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad
kemudian bertemu dengan 124.000 nabi, dan Nabi Muhammad didaulat menjadi imam salat. Keren nggak? Nabi Adam sampai Nabi Isa kumpul semua jumlahnya 124.000 nabi dan rasul berdiri, kemudian mengumandangkan salat, dan Nabi Muhammad didaulat sebagai wa taqaddam lis salat kullu man fis samawat wa antal imam. Semua penduduk langit salat, dan Nabi Muhammad ditunjuk sebagai imamnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian dari sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian naik dari Qubatus Sakhra, dari Masjid Qubatus Sakhra naik ke langit pertama. Di sana berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naik ke langit kedua, di sana berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ayo, siapa yang hafal? Dapat hadiah lagi. Langit pertama ketemu siapa, kedua siapa, sampai langit ketujuh siapa? Siapa hafal? Cung. Ayo cung. Siapa yang hafal? Saya ulangi ya, dengar baik-baik nanti keluar di ujian. Naik ke langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Naik ke langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Naik ke langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Naik ke langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Naik ke langit ketujuh berjumpa dengan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mana mic-nya? Mic. Ayo. Hadiah lumayan, jangan ngopi. Ayo. Yang kuota lumayan. Ayo. Oh, di sini mah kalau duitnya nggak dikeluarin kayaknya nggak bermahal ya. Astagfirullahaladzim, nggak semua duit. Hadiahnya parfum aja. Parfum lumayan. Ini kalau nggak diminum, insya Allah awet. Ya. Ayo. Siapa yang mau parfum? Ayo. Masa harus diulang lagi nih? Ayo. Ya, masyarul jomblo, jomblowan, jomblowati. Jadi naik ke langit pertama ketemu sama Nabi siapa? Naik ke langit kedua ketemu sama Nabi siapa? Naik ke langit ketiga ketemu sama Nabi siapa? Naik ke langit keempat ketemu Nabi siapa? Naik ke langit kelima ketemu Nabi siapa? Naik ke langit keenam ketemu Nabi siapa? Naik ke langit ketujuh ketemu dengan Nabi. Itu pinter, tapi pinternya kalau rame. Ada yang berani sendiri ke sini? Ayo. Masa kalah sama yoga? Tadi Sanes. Oh Sanes, ayo sini kasih. Benten juga ayo. Ayo, Nami Sahar. Tadi tuh, Nami Sahar. Dewi. Nah, barang gue. Nah, gitu. Sana nih, Hamka teh singkatan naon? Haji Ngawi Karim Amrullah. Oh ya, siap Hamka. Bapak saha? Bapak Jamaluddin. Nah, gitu dong Bapak Jamaluddin. Apa tadi pertanyaannya? Nah, 7 langit. Nah, 7 langit. Nah, enggak 7 langit. Nah, di anggo eta maik aja gitu. Eta teh sanes nung beduk sanes. Yang kita bertemu dengan Nabi siapa di langit pertama? Wahai Hamka, Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. betul apa betul? Langit ketiga, Nabi Yusuf. betul apa betul? Langit keempat, Nabi Idris. betul apa betul? Langit kelima, Nabi Ayub. Nabi Idris. kan udah dari Nabi Idris katanya. Nabi Harun. Langit kelima, langit keenam, Nabi Ayub. Nabi Musa.
Langit ketujuh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tepuk tangan dong. Hebat ini anak. Mulia, jago. Hebat. Ustaz doakan mudah-mudahan kamu jadi pengusaha sukses. Duitnya banyak, hartanya banyak, buat ibadah, berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah, hidupnya berkah. Amin. Nih Hamka, hadiah. Alhamdulillah. Ini mah gak mata duiten, teh. Jadi dikasih. Namun diberi maka aja. Saya terus terang tidak mengenal bahasa ini. Saya orang Jawa punten. Saya orang Jawa. Ya, saya orang Jawa. Jawanya Banyumas. Jadi kota terkaya di dunia. Karena di sana ibu-ibu punya emas itu bukan 1 gram, 2 gram, 80 kilo. Mas Parto, Mas Bagio gitu ya. Itu banyunya aja emas, airnya emas, kota terkaya. Saya belajar bahasa Sunda di Sukabumi. Jadi saya tidak mengenal kata lamun diberenah kajen. Cobi. Ayo make mana? Cobi. Tes. Nah, upami di Pasihan mah sawiyo cobi. Upami di Pasiana Sawias. Nah, coba versi kamu gimana? Lamun dibere mah kajen gitu. Hah? Gimana? Hah? Nabi Ibrahim aja. Nah, gitu aja lah. Astagfirullah. Ini 11-12. Nih, 11-12 sama yoga ini. Masya Allah. Nah, sana, ini dari penglihatanku. Kasih tepuk tangan dong. Dari langit ketujuh kemudian naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, berjumpa dengan Allah bila sitrin wala hijab. Nabi Muhammad mendapatkan perintah salat berapa waktu? 50 waktu. Di korting, di diskon sampai dengan 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Nah, ini saya yakin sudah hafal semua kisahnya. Kemudian turun, Nabi Muhammad pulang sampai di kediamannya. Kemudian pagi hari Nabi Muhammad SAW duduk di samping Ka'bah. Beliau sedang merenung, duduk ngahuleng gitunya. Karena yang beliau lihat semalam luar biasa. Beliau duduk termangu-mangu di samping Ka'bah. Datang kemudian Abu Jahal menyapa Nabi Muhammad. Muhammad, sedang apa kau duduk di sini? Nabi Muhammad tahu yang menyapa ini adalah orang paling benci kepada beliau. Tapi karena beliau memiliki sifat tabligh, sidik, amanah, tabligh, fotonah, punya sifat tabligh, beliau sampaikan meskipun yang nanya seorang Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, diceritakan semalam Jibril datang membawa buruk. Buruk itu kuda putih bersayap. Saya terbang menggunakan buruk itu. Di mana matanya melihat satu tempat, di situ kakinya sudah berpijak. Saya sampai ke Masjidil Aqsa. Saya sholat dengan 124.000 nabi. Naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Naik ke Sidratul Muntaha sampai di Mustawa. Mendapatkan pesan untuk sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya turun. Geleng-geleng kepala gini Abu Jahal. Sebab tadi kan baca maulid ya. Di rawi itu dibacakan bahwa fahtazal arsyu taraba wasbil syaru apa? Thumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsh. Nabi Muhammad dikembalikan ke tempat tidurnya itu, tempat tidurnya belum sempat menjadi dingin. Artinya lama atau cepat? Perjalanannya panjang jauh, tapi waktunya sangat-sangat singkat. Ini yang membuat Abu Jahal geleng-geleng kepala. Nggak mungkin, nggak masuk akal, tidak masuk akal. Lagi video. Kemudian dia tertawa, oh selesai sudah nih agama Muhammad, kelar sudah nih agama Muhammad. Mulai hari ini saya yakin tidak lagi akan ada orang yang mau mendengarkan Muhammad. Kemudian niat jahatnya muncul. Apa kata Abu Jahal? Muhammad, mau nggak kau ceritakan tentang apa yang barusan kau ceritakan kepadaku ini kepada penduduk Mekah? Apa kata Nabi Muhammad? Siap, saya akan ceritakan. Oke, kalau begitu kita naik ke Bukit Abi Kubais. Nah, kemarin saya lihat Bukit Abi Kubais itu tidak jauh dari Masjidil Haram. Di atas Bukit Abi Kubais ini
Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang beliau alami malam tadi itu, dan di hadapannya adalah seluruh penduduk kota Mekah. Beliau ceritakan semalam datang Jibril, Buraq, naik kemudian ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai ke Mustawa, saya mendapatkan bla bla bla, semua diceritakan. Apa yang terjadi? Manusia, penduduk Mekah yang tadinya beriman, imannya menjadi goyah. Yang tadinya belum beriman tambah tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Sebab yang diceritakan itu tidak masuk akal. Kemudian turun ini Abu Jahal dengan membusungkan dada, dia bangga, dia bahagia, kelar agama Muhammad. Mulai hari ini nggak bakal akan ada lagi orang yang percaya kepada Muhammad. Kemudian dia datang ke Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat kumpulnya tokoh-tokoh Mekah. Kata Abu Sufyan, Abu Jahal, jangan bangga dulu, jangan senang dulu, sebelum engkau menggoyahkan iman sahabatnya Muhammad yang bernama Abu Bakar. Di mana dia? Dia jam segini masih ada di kebun. Ayo kita susul. Samperin tuh Abu Bakar. Ya Abu Bakar, ukhruj. Wahai Abu Bakar, keluarlah. Keluarnya Abu Bakar dari kebun. Ada apa wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, sudah dengar apa belum? Temanmu itu Muhammad sudah gila. Kenapa Abu Jahal? Iya, karena dia cerita katanya semalam dia melangsungkan perjalanan dari Mekah sampai ke Palestina, yang kita semua tahu perjalanannya itu membutuhkan waktu paling tidak 3 bulan. Mustahil, tidak masuk akal, Muhammad sudah gila. Kemudian tidak berhenti sampai di sana, sampai di Palestina, naik katanya ke langit 1, 2 sampai ke 7, naik ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah. Itu kata Muhammad, temanmu betul-betul sudah gila. Apa kata Abu Bakar? Hei Abu Jahal, dengar baik-baik. Kalau Muhammad mengatakan bahwa tembok yang ada di hadapan kita yang jelas berwarna hitam ini adalah putih, akan aku bohongkan penglihatanku dan akan aku katakan ya, pondok temboknya berwarna putih. Kalau Muhammad mengatakan Masjid Al-Istiqomah ini warnanya merah padahal hijau, saya Abu Bakar akan membohongkan penglihatan saya, dan saya akan mengatakan Masjid Al-Istiqomah tidak hijau tapi warnanya merah. Itulah kekuatan keimanan seorang Abu. Makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, Abu Bakar karena orang yang membenarkan. Pertanyaan, ayo pertanyaan. Sekarang ke yang ibu-ibu. Dilarang nawar, ya. Ayo. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq? Ayo. Cung. Ayo Neng, sini. Kasih mic. Punten kali gitu. Sini maju ke sini, nggak harus naik. Bener, dapat parfum, salah, denda 1 juta. Enggak. Oh iya, sini juga sini. Dua. Nah, ini dulu. Teteh tunggu. Nah, ini dulu. Nah, nanti ada pertanyaan lebih susah lagi buat Elina. Ayo, mungkinlah, paling mereka. Ayo, kenapa Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq? Kebenarannya, dia membenarkan. Membenarkan siapa? Nabi Muhammad. Betul apa betul? Dapat hadiah kartun. Tepuk tangan dong. Nah sekarang teleli sekarang. Sambung ayat ini mas, sambung ayat ya. Kan hafal Quran, sambung ayat. Iya, gampang ini mah. Ayo teh, sambung ayat teh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus. Mana di foto? Ini tukang foto mana sih? Terima kasih Pak Ustaz. Ketawanya kayak nenek lampir. Ya, itu doang. Nah, coba di sana. Enggak, mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua yang beliau alami tadi malam itu ke orang Mekah. Semua menjadi tidak percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian dia merasa bahwa Nabi Muhammad pasti dalam keadaan bahaya. Dia bertanya kepada Abu Jahal, di mana sekarang sahabatku Muhammad itu? Oh, itu temanmu itu masih ada tuh di atas Abi Qubais. Kau datang ke sana, dia sedang ngarang-ngarang cerita itu. Datanglah dia ke Abi Qubais. Kemudian dari bawah kaki bukit itu, ini kita lihat ya, betapa Abu Bakar selain beliau adalah orang yang paling membenarkan Rasulullah, beliau juga adalah seorang yang sangat cerdas. Kenapa cerdas? Beliau memanggil Rasulullah dari bawah kaki bukit. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini kalau misal saya ada di sini, di belakang ada orang yang manggil Ustadz, Ustadz. Kira-kira teteh nengok apa enggak? Nengok enggak? Ditanya. Ini Ustadz duduk di sini, teteh duduk di sana. Di belakang ada yang manggil, Ustadz Kasep. Kira-kira kamu nengok enggak? Nengok kan? Nah, begitu. Nabi Muhammad sama, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Orang-orang penduduk Mekah yang memenuhi semua bukit Abi Qubais itu nengok dan memberikan jalan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lihat betapa beliau cerdas. Apa yang beliau lakukan? Beliau bertanya dengan apa yang tadi telah disampaikan oleh Abu Jahal. Wahai Rasulullah, apakah benar semalam datang Jibril kepadamu? Nabi Muhammad menjawab, benar. Apakah benar Jibril membawa buruk kepadamu? Beliau menjawab, benar. Apakah benar engkau semalam ke Palestina? Beliau menjawab, benar. Apakah benar semalam engkau sholat dengan 124.000 Nabi dan Rasul? Beliau menjawab, benar. Apakah benar engkau naik ke Sidratul Muntaha? Nabi Muhammad menjawab, benar. Semua dijawab benar. Dan ketika pertanyaan terakhir disampaikan dari lisan mulia Abu Bakar, beliau sudah sampai di samping Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang beliau sampaikan adalah kalimat yang membuat semua orang sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah benar. Apa yang beliau katakan? Wallah, demi Allah, ya Rasulullah, anta Rasulullah. Wahai utusan Allah, engkau adalah utusan Allah. Maka apapun yang engkau sampaikan pasti adalah benar, karena engkau adalah utusan Allah. Dan di saat itu, semua penduduk kota Mekah yang tadinya sempat ragu, sempat goyah imannya, kemudian kembali menjadi yakin. Oh iya, ini kan memang aneh, nggak masuk akal. Tapi yang menyampaikan adalah seorang utusan Allah, dan kita punya kewajiban untuk mengimaninya. Tidak berhenti sampai di sana kecerdasan Abu Bakar. Beliau kemudian meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mau atau tidak kalau saya panggil tokoh-tokoh Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was shaif. Orang-orang Quraisy itu senangnya rihlah, jalan-jalan. Mereka pasti sudah tahu seperti apa Masjidil Aqsa. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada engkau silakan jawab, dan saya akan minta pendapat kepada orang-orang yang sering berangkat ke Palestina. Apakah jawaban engkau itu benar atau salah? Apakah engkau bersedia ya Rasulullah? Iya, tentu saya bersedia. Kemudian datanglah sekitar 9 orang, 10 orang tokoh-tokoh Quraisy yang akan membenarkan atau menyalahkan pernyataan dari Rasulullah. Pertanyaan pertama, ya Rasulullah, seperti apa gerbang Palestina itu? Dijawab. Ketika Rasulullah jawab, mereka mengatakan, sadaqa Rasulullah, sadaqa Muhammad, betul Muhammad itu. Ya Rasulullah, seperti apa pintu dari Masjidil Aqsa itu? Dijawab oleh Rasulullah. Mereka menjawab, sadaqa Muhammad, betul Muhammad itu. Ketika mereka Abu Bakar bertanya, berapa jumlah jendela yang ada di Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad menjawab. Kemudian mereka mengatakan, betul Muhammad itu. Setiap pertanyaan dijawab dengan betul, 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 dan betul. Dan saat itu orang yang tadinya tidak beriman bahkan menjadi beriman terhadap Al-Isra wal Mi'raj. Tapi sekali lagi tidak berhenti sampai di sana. Nabi Muhammad SAW kemudian menyampaikan sesuatu yang mustahil untuk ditolak dan dielakkan oleh penduduk Mekah. Apa yang beliau sampaikan? Wahai sekalian penduduk Mekah, 2 hari lagi akan datang kafilah dari negeri Syam, Palestina. Mereka akan datang sejumlah 9 unta, di mana unta yang paling depan adalah unta yang berwarna putih dan mengenakan kalung kain berwarna merah. Tanyakan kepada mereka bahwa mereka di tengah jalan itu sempat kehilangan salah satu onta yang membawa barang-barang dagangan yang sangat banyak.
Kemudian aku memberitahu pada saat aku pulang Mi'raj, wahai kafilah, ontamu yang hilang ada di lembah sebelah kanan. Datangilah lembah sebelah kanan. Dan mereka mendatangi lembah sebelah kanan itu, dan mereka mendapatkan unta yang hilang itu. Tanyakan. Betul, di hari kedua setelah kejadian Bukit Abi Kubais ini, kemudian semua penduduk Mekah, yang kecil, yang remaja, yang dewasa, orang tua, laki-laki, wanita, semua berkumpul di gerbang kota Mekah. Mereka akan melihat dan membuktikan apakah benar yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata betul, di hari itu ternyata menjelang sore, menjelang asar, datang kafilah 9 onta. Onta paling depan berwarna putih, di lehernya ada terkalung kain berwarna merah. Kemudian mereka bertanya, wahai kafilah, dari mana engkau? Kami dari Syam. Apa yang terjadi di tengah perjalanan? Kami kehilangan unta. Kemudian apa yang terjadi? Kami mendengarkan suara. Apa suaranya? Suara itu memberikan petunjuk bahwa unta yang hilang ada di lembah sebelah kanan. Lantas apa yang kalian lakukan? Aku mengikuti apa yang disampaikan oleh panggilan itu, oleh suara itu, dan kami menemukan unta kami yang hilang tersebut. Maka sejak saat itu tidak ada penduduk Mekah yang tidak yakin, tidak percaya dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Iman si iman kepada Isra Mi'raj, tapi belum iman kepada Rasulullah. Sebagian belum beriman kepada Rasulullah. Maka kita bisa melihat betapa Abu Bakar ini luar biasa. Selain setia, beliau juga punya kecerdasan yang luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Wahai Jibril, sifatkanlah kepadaku seperti apa kebaikan Sayyidina Umar, kebaikan sahabat Umar itu. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menjawab, lau kanatil biharu midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Wahai Muhammad, kalau kau ingin tahu seperti apa kebaikan-kebaikan dari Umar, sahabatmu itu, ketahuilah bahwa kalau air di seluruh samudra dijadikan oleh Allah menjadi tinta, dan pohon-pohon dijadikan oleh Allah sebagai pena, agar aku menulis satu persatu kebaikan Umar bin Khattab, lama hasartuha, niscaya tidak mungkin akan aku mampu menghitungnya dari banyaknya kebaikan Umar. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, sifli hasanati Abi Bakrin. Kalau begitu ya Jibril, berikan kepadaku, sifatkanlah kepadaku seperti apa kebaikan Abu Bakar itu. Apa jawab malaikat Jibril? Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar yang kebaikannya sangat banyak itu, yang kalau air di seluruh samudra dijadikan tinta dan pohon-pohon dijadikan pena agar mampu menulis kebaikan satu persatu dari Umar itu, kebaikan yang segitu banyak hanyalah satu bagian dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Kenapa? Karena di saat banyak orang tidak percaya kepada Rasulullah, Abu Bakar hadir menjadi salah satu orang yang percaya kepada Rasulullah. Di saat kebanyakan orang menghindar menjauh dari Rasulullah, Abu Bakar hadir sebagai orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Maka sampailah kita pada hikmah Al-Isra wal Mi'raj. Jadi hanya ada 3 hikmah Isra Mi'raj yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, coba sebutin sama-sama. Isra Mi'raj. Sebutin sama-sama. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita hidup itu tidak harus masuk akal. Yang penting masuk iman. Ucapin sama-sama dengan suara yang keras. Hidup itu tidak harus masuk akal. Angkat tangannya begini. Tidak harus masuk akal. Sini. Tidak harus masuk akal. Yang penting masuk iman. Yang penting masuk Al-Isra wal Mi'raj kita terima dengan akal, tidak mungkin bisa masuk akal. Hanya bisa diterima dengan iman. Makanya hidup kita hari ini masih susah, masih sulit karena kebanyakan kita ngandalin akal daripada iman. Kita bilang, ya Allah utang saya banyak, ya Allah gimana bisa ngangsur utang saya, gimana bisa ngelunasin utang saya, sedangkan gaji saya sebulan cuma 4 juta ya Allah. Dapur 1 juta, cicilan motor 1 juta. Kemudian apalagi
anak-anak sekolah 2 juta, ya saya cuma 500 ribu itu cuma buat bayar listrik ya Allah. Mana cukup ya Allah, itu kata apa itu? Kata akal. Iman beda lagi. Kalau Allah sudah berkehendak, pun fayakun. Allah sudah berkehendak, jadi semua akan terjadi dengan skenario Allah, dengan matematika Allah, dengan kalkulator Allah. Kalkulator langit beda dengan kalkulator bumi. Matematika langit beda dengan matematika bumi. Matematika bumi 1 tambah 1 sama dengan 2. Matematika langit 1 tambah 1 sama dengan 100 ribu, sejuta dan seterusnya. Sallu ala Nabi Muhammad. 2020 saya masih di pesantren. Saya di pesantren dari tahun pertama tahun 2000 sampai 2000, tahun 2001 ya, sampai 2010, berarti 9 tahun. Di tahun ke-10 saya baru dijenguk. Jadi 9 tahun saya mondok nggak pernah dijenguk. Halo, siapa yang jarang dijenguk di pondok nih? Nah, nggak dijenguknya berapa bulan? Paling 6 bulan kamu udah nangis-nangis kan? Saya 9 tahun baru dijenguk 1 kali. Keluar 1 tahun, 1 tahun sebelum keluar saya baru dijenguk. Saya punya kasur baru di tahun ke-9. Jadi tidurnya di mana? Sajadah. Masuk ke masjid, bawa sajadah, sendal jepitnya dimasukin ke dalam kantong plastik, masukin ke digelar sajadahnya, ditaruh di bawah sajadah, itu jadi bantal saya. Tidur ngorok. Alhamdulillah. Sampai saya bertanya, kok saya nggak dijenguk? Teman-teman saya dijenguk. Ini saya dipondokin di pesantren. Ini apa diwakafin? Sempat saya bertanya, ini saya di pesantren, ini apa diwakafin? Ya Allah, nggak benar dijenguk. Masya Allah. Tapi kita doakan orang tua saya ya, mudah-mudahan keterbatasan ekonomi waktu itu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Kemudian di hari Minggu itu penjengukan, semua santri datang, orang tuanya, terutama yang dari Jabodetabek. Ya, saya mau di Parung dulu di Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Habib Sakaf. Jadi waktu saya masuk santrinya 2000. 2010 santrinya sudah 23.000. Free semua, bebas biaya. Satu hari masak 7 ton, nggak usah dibayangin magicomnya segede apa. Satu hari 7 ton. Saya menjadi satu di antara 23 santri pada saat itu. Tapi saya menjadi santri yang cukup malang. Apa sebab? Yang lain dijenguk, saya nggak dijenguk. Jadi kalau hari Ahad itu orang-orang datang, orang tuanya gelar stiker botram, bawa timbel. Saya lewat. Pengennya dipanggil gitu, karena saya kenal rata-rata santri yang didatengin orang tua itu jadi tiba-tiba nggak kenal. Betul apa betul? Nah, jadi kita akrab banget nih sama temen, dia didatengin sama orang tuanya, tiba-tiba amnesia, kayak lupa, kita lewat. Ya Allah, mudah-mudahan dipanggil ya Allah, mudah-mudahan dibayar Allah, nggak dipanggil. Balik lagi, ya Allah, mudah-mudahan dipanggil ya Allah, mudah-mudahan tetap nggak dipanggil. Akhirnya saya dehem. Tetap dari panggil tuh. Balik lagi saya batuk-batuk. Ayam. Sambal. Orek. Tetap nggak dipanggil, malah batuk. Berobat sana kalau batuk. Tapi saya lewat, kemudian ada yang manggil. Sini nggak dijenguk ya? Enggak, kasihan dia lu. Saya lewat lagi, Allah, ya Allah, gini amat ya Allah. Saya dipondokin apa diwakafin ya Allah. Pernah saya ngerasa begitu. Jadi kalau sekarang kalian mondok-mondok lagi susah, nggak punya uang, teman-temannya pada dijenguk, teman-temannya punya uang, kau nggak punya uang, nggak usah berkecil hati. Kamu banyak masalah kamu berat, masalah kamu luar biasa. Jangan khawatir, itu masalah kamu, bukan masalah saya. Jalan lagi, Allah. Alhamdulillah ada yang manggil, sini gitu. Mau ayam nih, dikasih ayam sepotong. Begitu dikasih ayam sepotong, ya Allah, saya bahagia betul itu ya Allah. Saya panggil tuh teman-teman saya yang senasib sepenanggungan, yang sama-sama diwakafin. Ayo sesama orang-orang yang susah, ayo sini. Saya dapat ayam. Ayam dari mana? Itu ada yang ngasih ayam. Alhamdulillah. Akhirnya kita langsung ambil nampan, tuangin itu nasi dari ember, ya, makanya pakai nampan begitu ya. Dulu sebelum mondok di sini saya pernah lebih dari itu, mondok di Jawa, mondok Salafiyah. Jadi saya, Ustaz, punten ya, saya masak tumis kangkung. Tumis kangkung udah ditaruh di atas di atas nasi, dan itu kuahnya kan dibikin banyak karena sunnahnya begitu kan. Itu tiba-tiba ada ayam dari comberan, kakinya hitam, lompat langsung di atas nampan itu. Pas keluar kakinya udah bersih.
kakinya udah bersih. Kira-kira itu tetap dimakan apa enggak? Dimakan sambil merem, Allahumma barik lana fima razaqtana. Gak usah dibayang-bayangin lah ya. Nah ini sama nasibnya. Begitu nasinya sudah ada di nampan, 12 orang mengelilingi nampan itu, ayamnya cuma satu potong, saya taruh di atas nampan itu, tiba-tiba naudzubillah summa naudzubillah, nggak tahu kucing siapa ini, yang jelas kucingnya nggak pernah belajar taklimul muta'alim. Ada kucing lompat ngambil ayam satu-satunya kita, ya Allah, sedih betul saya. Kenapa bukan ayamnya orang-orang Jakarta itu yang diambil? Ini kan satu-satunya, kenapa diambil, ya Allah? Kita tinggal diam. Oh, tidak bisa. Dikejar itu, kita kejar itu. Dikejar itu kucingnya. Begitu udah deket, saya tampol itu pantatnya kucing. Lompat itu, guling-guling kucingnya. Ayamnya ikut guling-guling. Ayam yang tadinya cuma sepotong, jadi tebel jadi segini. Campur sama tanah. Dicuci apa enggak? Enggak, cuma diketrokin doang ke tiang ini. Trok-trok. Oh, langsung Allahumma barik lana fima. Sehat loh. Keramat, ada doa dari Ustadz di sini, makanya kamu suruh minum air apa saja. Kalau ada doa dari apa harus minum. Ada sisa makanan, makan. Asarul mukmin barokatuh. Sisa dari orang beriman itu berkah. Apalagi orang beriman itu adalah ajengan guru kamu, ada Ustadz Manggot di sini. Berkah. Yang hari ini hilang adalah adab. Banyak orang pintar tapi kurang adab. Makanya di pesantren, alhamdulillah nih anak-anak kita di pesantrenan insya Allah selain belajar ilmu juga belajar adab. Ini hikmah yang pertama. Al-Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita hidup itu tidak harus masuk akal, yang penting masuk iman. 2010 saya dipanggil oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya diamanahi saat itu menjadi Ra'isul Ma'had. Dipanggil, Faid, ta'al. Baik Abah, Faid, kau ini malam hari, Abah pulang. Jadi Abah kalau pulang itu suka habis makan dari mana itu bawa kantong plastik isinya tulang ayam. Tulangnya itu sebenarnya buat kucing. Nah saya suka nungguin tulang. Nah kalau tulangnya dikasihin ke saya maksudnya buat kucing, nah saya suka gigitin dulu tuh tulangnya, karena masih ada sedikit daging-dagingnya gitu. Agak anget-anget gimana gitu ya. Lumayan lah, baru dimakan sekali gitu ya. Nah kalau udah bersih banget, udah bersih emang nggak ada dagingnya, itu baru jatahnya kucing gitu. Nah mungkin saya dendam ke kucing yang dulu waktu awal-awal pernah menjarah satu-satunya ayam saya itu. Nah kemudian saya ditanya sama Abah, Faid, kau nanti kalau keluar dari pondok 4 pesan Abah. Apa Abah? Yang pertama, kau bikin pondok. Bikin pondok. Dalam hati saya bertanya-tanya, gimana caranya bikin pondok? Saya masuk ke pondok, pondoknya udah santrinya udah 2000, udah gede. Saya nggak ngerti cara ngerintisnya gimana, bingung. Saya mau tanya nggak berani, adab. Saya nggak mau tanya nggak berani, ada adab di situ. Saya cuma mengatakan labbaik Abah, iya baik Abah, insya Allah Abah. Yang kedua Faid, kalau nanti kau keluar dari pondok, kau bikin pondok. Yang kedua bikin pondoknya gratis tanpa biaya. Dari mana duitnya nanti kalau tanpa biaya, ya Allah? Bingung, mau nanya, nggak berani, nggak sopan. Yang ketiga, nanti kalau kau bikin pondok, pondoknya gratis. Yang ketiga, nggak boleh berhenti membangun. Nah, ini amanah berat banget. Ya Allah, bukannya semen itu dibeli pakai uang, nggak pakai daun, ya Allah. Gimana caranya, ya Allah? Yang keempat, Faid, ini saya lagi bingung nih, dikasih yang keempat. Yang keempat, kalau kau sudah punya pondok, pondoknya gratis, tidak berhenti membangun. Yang keempat, kau tidak boleh nenteng-nenteng proposal, minta-minta uang perusahaan-perusahaan. Ya Allah. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Tapi sekali lagi Al-Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita, hidup itu tidak harus masuk akal, yang penting masuk iman. Bismillah. Saya sama bunda waktu itu beli beras 2 liter aja bingung ya bunda. Ini istri saya nih, anaknya di mama. Alhamdulillah dari dulu belum berubah, belum nambah juga. Masya Allah. Jadi begitu. Jadi beli beras aja 2 liter aja susah. Kalau ada tukang sayur, saya beli seikat kangkung itu udah nggak berani beli sawi, karena jatahnya hanya untuk satu jenis sayur saja. Ya Allah repot. Tapi amanah dari guru tidak untuk diterima dengan akal, terima dengan hati, dengan iman, dengan penuh keyakinan. Makanya nih santri-santri semua, apapun yang disampaikan oleh
Apapun yang disampaikan oleh kiai kita, apapun yang disampaikan oleh guru kita, oleh ajengan kita, sami'na wa ata'na. Apa? Terima dengan iman, jangan dengan akal. Masuk akal enggak? Caranya gimana? Prinsipnya, ucapin sama-sama. Gimana entar, jangan entar gimana. Kalau selalu kita berpikir entar gimana, bangunnya gimana, duitnya dari mana, entar gimana, enggak jalan-jalan. Yang benar bagaimana? Gimana entar? Bismillah, gimana entar? Duit dari mana? Gimana entar? Beras dari mana? Gimana entar? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sedang susah, rumah masih ngontrak, ingat pesan dari guru, bikin pondok. Bismillah, niat bikin pondok. Ya, cuma tempat-tempat ngaji kecil, ngajar alif-alifan. Bismillah. 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 Sisanya sih itu udah habis. Berkah. Alhamdulillah. Mohon doanya apa ya nanti? Mohon doanya kami alhamdulillah diamanahi 330 santri yang tinggal dan bersekolah di Pondok Pesantren Baiti Janati Sukabumi. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu ada waktu boleh kita main ke sana. Kenapa bisa terjadi? Karena hidup sekali lagi tidak harus masuk akal, yang penting masuk iman. Ustadz, kenapa masalah saya nggak kelar-kelar? Padahal ibadah saya baik, ibadah saya bagus, tahajud saya nggak pernah putus, duha saya jalan terus. Kenapa Ustadz masalah saya nggak kelar-kelar? Ya, karena Allah tahu kalau masalahmu dibikin kelar, ibadahmu juga dibikin ke. Ustadz, kenapa utang saya nggak lunas-lunas? Padahal sholat duha saya jalan terus. Iya, karena Allah tahu kalau utangmu dibikin lunas, sholat duhanya juga ikutan lunas. Maka banyak orang yang datang, Ustadz saya punya anak susah diatur, Ustadz gimana caranya? Padahal semua sudah saya kasih, semua yang anak saya minta selalu kita kasih. Saya balik, justru karena ibu memberikan semua apa yang diminta oleh anak ibu, maka itu yang menyebabkan anak ibu hari ini menjadi anak yang membangkang. Ini hati-hati nih ibu-ibu bapak-bapak. Jangan merasa bangga kalau bisa memberikan segalanya kepada anak, hati-hati, itu menjerumuskan. Sekali lagi itu menjerumuskan, hati-hati. Tapi saya doakan mudah-mudahan kita semua punya putra-putri soleh-solehah. Amin. Makanya punya pasangan hidup yang soleh itu bersyukur. Alhamdulillah. Ini teteh-teteh, santri-santri, saya mau nanya, pengen nggak nanti kalau nikah punya anak soleh? Pengen nggak? Tahu nggak caranya gimana? Gampang. Nikahlah dengan amang-amang santri yang namanya soleh. Insya Allah punya anak, anaknya soleh. Gampang. Atau nikah dengan Mang Oleh. Nanti punya anak namanya anak soleh. Nah, saya termasuk yang ingin menteladani Rasulullah begitu kan. Rasulullah itu katanya romantis kepada istri. Saya romantis kepada istri. Ini istri saya nih, coba acungkan kakinya, bukan, acungkan tangannya. Romantis betul saya. Mana mic-nya? Bismillah. Saya kalau datang ke mall, yang lain katanya kalau datang ke mall itu istrinya selalu dipegang, katanya itu romantis, digandeng kemana-mana. Bukan romantis. Jadi ibu-ibu kalau diajak oleh sang suami pergi ke mall, pergi kemana? Ke mall, kemudian tangan ibu digandeng, jangan GR duluan. Oh, suami saya romantis, bukan romantis. Ibu-ibu, suaminya itu takut ibu-ibu ngambil tas, ngambil gamis, ngambil sepatu, ngambil jam tangan, makanya dipegang tuh, biar nggak belanja apa-apa. Kalau saya masuk ke mall, saya lepas istri saya, silakan, bebas. Dia mau nunjuk tas paling mahal, silahkan. Nunjuk gamis paling mahal, silahkan. Nunjuk sepatu paling mahal, silahkan. Nunjuk apa lagi? Hah? Nunjuk tas yang paling, dompet yang paling keren, silahkan. Nunjuk doang mah gratis. Tapi kalau beli ya nanti dulu. Jadi nunjuk doang. Jadi ibu sama bapak, ketahuilah bahwa hari ini banyak suami yang mudah marah kepada istri sendiri dan dia mudah ramah kepada istri orang lain. Dan ibu-ibu banyak istri yang mudah ramah kepada suami orang lain dan mudah marah kepada suami sendiri. Harusnya dibalik. Orang pertama yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah suami dan istri kita.
Ketika istri kita, suami kita mendapatkan perlakuan terbaik dari kita, insya Allah akan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga semua masalah yang terjadi di dalam rumah tangganya, insya Allah akan Allah selesaikan dengan cara terbaik dari Allah Jalla Jalaluhu. Kan hari ini yang jadi masalah itu suami istri bermasalah. Jadi ikuti, coba sama-sama. Harusnya kita mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Karena kalau yang kita cari siapa yang salah, nanti jadi saling menyalahkan. Suami sama istri saling menyalahkan. Nih ibu-ibu, anak-anaknya sore-sore udah mandi, udah rapi, pakai bedak, pakai minyak rambut, udah klimis, udah ganti baju, lari-larian dikasih tahu sama kita, nak jangan lari. Anak kita tetap lari-lari, akhirnya jatuh. Nah begitu jatuh, akan ada 4 tipikal ibu-ibu. Ini kira-kira ibu-ibu masuk dalam tipe yang mana? Ibu-ibu yang pertama akan marah. Dasar, dari tadi saya udah kasih tahu, jangan lari-lari. Kenapa kamu lari-lari? Ketahuilah, ibu dengan tipe seperti ini, dia tidak sadar sedang menciptakan anak yang self-blaming. Apa? Self-blaming, selalu menyalahkan diri sendiri. Akhirnya dia akan tumbuh menjadi anak yang takut untuk mencoba, takut untuk melakukan sesuatu, kurang percaya diri. Ibu jenis kedua, anaknya jatuh. Apa yang dia lakukan? Jatuh nak. Nih batunya yang nakal nih, diinjek-injek batunya. Ada yang begitu? Nah, ibu jenis yang kedua ini, ibu yang sedang menumbuhkan seorang anak yang blaming others. Dia selalu menyalahkan orang lain. Jadi kalau dia bersalah, dia selalu menyalahkan orang lain. Sebab sejak kecil dididik untuk seperti itu. Ibu yang ketiga, ketika anaknya nangis, apa kata dia? Udah, gak usah nangis. Gitu aja doang nangis. Udah, gak usah nangis. Diam. Ibu dengan jenis yang ketiga ini, dengan tidak sadar dia sedang membentuk anaknya untuk hilang rasa empatinya. Jangan heran nanti kalau anaknya sudah dewasa, ibu-ibu mulai nyeri cangkeng. Ya Allah, jadi cangkeng. Anak kita bilang apa? Udah, diam. Nyeri cangkeng doang, pakai nangis-nangis segala. Diam. Jangan heran kalau seperti itu. Maka jadilah tipe ibu yang keempat. Kalau anak kita jatuh, kita biarkan, namanya sakit dia nangis. Sakit dia nak, ya silahkan kamu nangis nak. Mana yang sakit? Dipeluk anaknya. Kita bilang ke anak kita itu, nak, kamu sudah belajar satu hal, bahwa kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan jatuh. Nah, ibu yang keempat ini ibu yang hebat. Dia ngerti bagaimana cara mendidik. Makanya hari ini banyak keluarga yang merasa, ya Allah, ini masalah nggak beres-beres, hutang nggak kelar-kelar, nggak lunas-lunas, baru datang masalah, datang lagi masalah lagi, datang masalah lagi. Padahal saya sudah berdoa, ya Allah, kenapa nggak dikabul-kabulkan? Yang pertama, kita berdoa itu tidak untuk dikabulkan. Kita berdoa itu untuk menjalankan perintah Allah untuk berdoa. Itu yang pertama. Ud'uni astajib lakum. Itu adalah perintah dari Allah. Ustaz, saya sudah berdoa, kenapa nggak dikabul-kabulkan? Ketahuilah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyampaikan, saya kalau berdoa dan doa saya dikabulkan, saya bersyukur 1 kali. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan, saya bersyukur 10 kali. Sahabatnya bertanya, wahai Ali, apakah tidak terbalik? Tidak sama sekali. Karena kalau saya berdoa, saya dikabulkan, bahwa ikhtiyari, itu adalah pilihanku. Tapi kalau doa saya tidak dikabulkan, itu adalah pilihan Allah. Dan pilihan Allah pasti jauh lebih baik daripada pilihan kita. Ustaz, saya sudah berdoa, kenapa tidak juga dikabulkan? Ketahuilah bahwa Nabi Yunus, seorang nabi, seorang rasul, ditelan ikan nun 40 hari 40 malam, berdoa dengan tobat yang sangat indah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikabulkan? Tidak langsung dikabulkan. Dibiarkan ikannya itu berenang ke tepi pantai. Baru ketika sudah ada di tepi pantai, ikannya batuk dan keluar Nabi Yunus. Selamatlah Nabi Yunus. Apa sebab? Sebab Allah tahu tempat mana yang paling tepat, waktu mana yang paling tepat untuk mengabulkan doa kita. Bayangkan kalau Nabi Yunus berdoa untuk dikeluarkan dari perut ikan nun yang menelannya itu, kemudian langsung dikabulkan, Nabi Yunus tidak akan selamat. Apa sebab? Habitat ikan nun itu ada di palung laut. Manusia semuanya kalau masuk ke dasar samudra itu, gendang telinganya akan pecah dan dia bisa disambar oleh ikan hiu dan tidak mungkin akan selamat. Maka dibiarkan ini berjalan ke tepi pantai. Baru ketika di tepi pantai dikeluarkan. Mungkin kalau hari ini doa ibu-ibu belum dikabulkan, mungkin ikan masalah yang sedang menelan kita ini sedang berenang ke arah tepi pantai, sehingga nanti Allah akan memberikan jalan keluar terbaik di waktu yang paling tepat. Ustaz, kenapa masalah saya nggak kelar-kelar? Karena
kita tidak memahami bahwa masalah itu adalah surat undangan dari Allah. Namanya diundang mesti datang. Hari ini kebanyakan dari kita dapat masalah, dapat undangan dari Allah. Yang undang Allah, kita datangnya kepada manusia. Harusnya yang undangnya Allah, kita datangnya kepada Allah. Inna allaha yaghar wa ghairullahi ma kana al-'abdu ya'ti fi ma haramallahu lahu. Allah itu maha pencemburu, dan kecemburuan Allah itu terjadi apabila seorang hamba itu berbuat dosa, berbuat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalla. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita sedang punya masalah di Isra Mi'raj ini? Masa sih keluar dari pengajian rela dingin-dingin begini, rela ngantuk-ngantuk ditahan begini, masa tidak bisa menjadi wasilah Allah berikan jalan keluar masalah? Baik, ibu dan bapak sekalian, kebanyakan kita tidak segera keluar dari masalah karena kita sibuk mencari jalan keluar masalah. Padahal Allah tidak sekalipun memerintahkan kepada kita untuk mencari jalan keluar masalah. Jadi kalau kita sedang ada masalah, jangan cari jalan keluar masalah. Apa sebab? Satu, Allah sudah menyediakan jalan keluar masalahnya. Yang kedua, kalau kita sedang punya masalah, jangan cari jalan keluar masalah. Sebab Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Kemudian Allah hadiahkan kepada kita jalan keluar masalah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kau ingin jalan keluar terbaik dari Allah, satu saja yang kita lakukan, bertakwa. Kerjakan semua perintah, jauhi semua larangan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa saja. Kau cukup takwa kepada Allah, nanti Allah yang kasih tahu gimana caranya lunasin utang, gimana caranya bayar cicilan, gimana caranya kasih biaya sekolah anak-anak kita. Kalau hari ini kita masih ngandalin otak, sudah diingatkan oleh para ulama, termaktub di dalam Nasaihul Ibad karangan Al-Imam An-Nawawi, At-Tanari, Al-Bantani, Al-Jawi, Asy-Syafi'i. Ulama mengatakan, man i'tasama bi aqlihi dhalla, barang siapa yang menyandarkan hidupnya pada akalnya dia akan sesat. Wa man istaghna bi malihi dhalla, dan barang siapa yang merasa cukup dengan hartanya dia akan dibikin tidak cukup. Wa man 'azza bi makhluqin dhalla, dan barang siapa yang merasa hebat dengan adanya makhluk bersandar kepada manusia, maka dia pasti akan dibikin oleh Allah menjadi manusia yang hina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka hikmah Al-Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, kita sadar betul bahwa hidup ini semua ada dalam genggaman Allah. Nasib kita ada dalam genggaman Allah. Kehidupan kita, kematian kita ada dalam genggaman Allah. Jangan sekali-kali merasa kita mampu untuk merubah hidup kita. Serahkan semua kepada Allah. Kewajiban kita hanya berikhtiar, berusaha semampu kita. Terimalah kehidupan ini dengan iman, bukan dengan akal. Karena Al-Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita untuk memahami bahwa kehidupan tidak harus masuk akal, yang penting masuk ke dalam iman. Mudah-mudahan kita berdoa semuanya, yuk angkat tangan semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Yang sedang punya kesulitan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang sedang punya hajat mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya. Yang sedang gelap, sedang jauh dari petunjuk, mudah-mudahan Allah berikan hidayah terbaiknya. Yang sedang ingin punya keturunan, mudah-mudahan Allah karuniakan keturunan soleh-solehah. Yang sedang ingin membangun pesantren, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam membangun pesantren. Yang sedang ingin bisa berdakwah, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam berdakwah. Yang sedang ingin menghafal Al-Quran, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran. Yang sedang ingin bisa membaca kitab kuning, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam membaca kitab kuning. Yang sedang punya utang, mudah-mudahan Allah lunaskan hutangnya. Yang sedang dimusuhi, yang sedang difitnah, mudah-mudahan Allah berikan perlindungannya. Ya Allah ya Rabbana, dekatkanlah kami dengan kebaikan orang-orang soleh, jauhkanlah kami dari kejahatan orang-orang zalim. Ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kita di Palestina ya Allah. Allahumma a'izil Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi kulli biladil muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada para guru, para kiai, para ajengan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentu banyak perkataan, perbuatan yang tidak berkenan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.